Jeritan nyaring menembus fajar Afrika seperti sebilah pisau, disusul oleh suara dahan patah akibat beban luar biasa. Darah menggenang di bawah tubuh gorila silverback yang besar, dadanya yang kuat naik turun dengan napas terputus-putus dan penuh rasa sakit. Di sampingnya, seekor bayi gorila mungil berusia sekitar 6 minggu menempelkan tubuh gemetar ke jasad ayahnya yang mulai dingin, tangisannya yang nyaring menggema di padang rumput hijau savana. Penjaga hutan Markus terhenti di tengah langkahnya. Cangkir kopinya jatuh dari tangan tuanya saat ia menyaksikan hasil dari lotre paling kejam di alam kaki gorila besar itu terpelintir secara mengerikan, terjebak dalam jerat pemburu yang telah mencabik otot dan tulangnya saat ia berjuang mati-matian untuk bebas. Kawat logam itu, licin oleh darah, telah mengiris begitu dalam hingga tulang putih terlihat dari daging yang robek. Ini bukan sekadar luka, ini adalah vonis mati yang ditulis dalam penderitaan. Selama 32 tahun menjaga tanah ini, Markus tahu bahwa campur tangan berarti peluang untuk bertahan hidup, tetapi pemandangan ini menghancurkan semua protokol yang pernah ia ikrarkan. Jari-jari mungil bayi gorila mencengkeram bulu ayahnya dengan putus asa. Matanya begitu menyerupai manusia, menatap Markus dengan campuran ketakutan dan harapan yang melampaui batas spesies. Tangan Markus gemetar saat ia meraih radionya. Tahu bahwa pos dokter hewan terdekat berjarak 4 jam melintasi medan yang berbahaya. Napas sang silverback semakin dangkal, tiap hembusan membawa aroma darah yang menyebar di antara pohon-pohon akasia. Markus telah melihat kematian merenggut banyak nyawa di alam liar, tapi menyaksikan makhluk agung ini perlahan sekarat, sementara bayinya menangis bingung, menggugah naluri terdalam dalam dirinya. Bayi itu tak akan bisa bertahan sendiri. Gorila kecil membutuhkan perawatan terus-menerus, kehangatan, dan susu selama tahun pertama hidupnya. Tanpa bantuan, jiwa munggil ini akan menyusul ayahnya dalam hitungan hari menjadi korban berikutnya dari keserakahan manusia. Sebelum kita lanjut, tekan tombol suka jika kamu percaya bahwa setiap makhluk berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup. Markus membuat keputusan yang akan menghantuinya atau membenarkannya seumur hidup. 2 mil ke timur, dekat sumber air tua, tinggal seekor singa betina yang telah ia amati selama bertahun-tahun. Mereka menamainya Serenity karena sifatnya yang luar biasa tenang. 3 minggu sebelumnya, ia kehilangan seluruh anaknya karena serangan hiena, dan Markus melihatnya membawa satu persatu anak yang sudah mati ke lubang dangkal. Kesedihannya terlihat dalam setiap gerakan, putingnya yang membengkak masih meneteskan susu yang tak terpakai. Hormon keibuannya memuncak tanpa arah. Ini kegilaan, benar-benar nekat. Singa adalah predator puncak, dan gorila bisa menjadi mangsa mereka. Tapi Markus pernah melihat sesuatu dalam diri Serenity yang menentang logika. Kelembutan yang bahkan terlihat pada anak rusa yang merumput di dekat wilayahnya. Mungkin kesedihan telah melembutkannya, atau mungkin ada makhluk tertentu yang memiliki jiwa yang melampaui naluri biologis. Membungkus bayi gorila yatim piatu itu dengan jaket penjaganya, Markus merasakan detak jantung mungil itu berdebar di dadanya seperti burung yang terperangkap. Tangisan gorila kecil itu kini berubah menjadi erangan lelah. Tinju kecilnya mencengkeram ke meja Markus dengan kekuatan yang mengejutkan. Setiap langkah menuju wilayah Serenity terasa seperti pengkhianatan terhadap hukum alam, tapi alternatifnya membiarkan bayi itu mati perlahan tak bisa diterima. Singa betina itu berbaring di bawah pohon akasia yang sepi, tubuh emasnya mencolok di tengah rerumputan hijau. Kepalanya terangkat saat Markus mendekat, mata ambernya mengawasi gerakannya dengan presisi pemburu. Ia berhenti 30 meter jauhnya, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut singa itu bisa mendengarnya.
Perlahan, dengan gerakan hati-hati dan tak mengancam, ia meletakkan bayi yang dibungkus itu di tanah di antara mereka. Bayi gorila itu merasa ditinggalkan, mengeluarkan tangisan memilukan yang seakan menembus udara pagi. Itu adalah suara murni penuh kebutuhan, jeritan universal seorang bayi memanggil ibunya. Telinga Serenity bergerak maju. Kepalanya yang besar miring dengan ekspresi yang hanya bisa digambarkan Markus sebagai bingung tapi penasaran. Ia bangkit dengan gerakan anggun, otot-ototnya bergelombang di balik bulunya yang coklat keemasan saat ia mendekati bungkusan itu. Markus menahan napas saat Serenity menundukkan kepalanya yang besar ke arah bayi itu. Hidungnya mengembang, mencium aroma asing ini. Bukan mangsa, bukan singa, tapi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Bayi gorila itu dengan polosnya mengulurkan satu tangan kecil ke wajah singa betina itu, jarinya bahkan lebih kecil dari kumisnya. Waktu seakan berhenti, seluruh savana menahan napas. Apa yang terjadi selanjutnya menentang 5 juta tahun evolusi. Lidah kasar Serenity yang dirancang untuk menguliti daging dari tulang muncul untuk dengan lembut menjilat wajah si bayi-bayi gorila itu, merespons dengan suara pelan. Tangannya yang mungil meraih moncong si singa betina. Serenity berbaring di tanah, tubuh kuatnya melingkari bayi itu dengan sikap protektif. Dengan gerakan penuh kelembutan yang mustahil dari makhluk yang mampu menumbangkan kerbau, ia mendorong bayi itu ke arah putingnya yang penuh. Bayi itu didorong oleh naluri yang lebih tua dari ingatan, segera menyusu. Mata Serenity tertutup dan suara lembut terdengar dari dadanya. Bukan geraman, melainkan sesuatu yang mirip dengan dengkuran Markus menyaksikan. Air mata mengalir di wajah tuanya saat predator berubah menjadi pelindung, saat kesedihan berubah menjadi tujuan hidup. Tetap bersama kami karena apa yang terjadi dalam bulan-bulan mendatang akan menantang semua yang kamu tahu tentang dunia hewan. Kabar tentang adopsi yang mustahil ini menyebar di pos penjaga seperti api. Dokter hewan dan ahli perilaku berdatangan, mendirikan pos pengamatan dari jarak aman. Mereka mencatat setiap interaksi, setiap momen yang tak seharusnya ada menurut buku pelajaran mereka. Serenity tak sekadar menerima. Ia menjadi ibu paling setia dan penuh kasih yang pernah disaksikan savana. Bayi gorila itu yang oleh para penjaga mulai dipanggil Jabari, yang berarti berani dalam bahasa Swahili, tumbuh sehat di bawah perawatan Serenity. Ia merawatnya dengan perhatian penuh, sama seperti yang akan ia berikan pada anak-anaknya sendiri. Lidahnya yang kasar entah bagaimana tidak pernah melukai kulit Jabari yang lembut. Saat Jabari menangis di malam hari, Serenity melingkarkan tubuh besarnya di sekelilingnya, kehangatannya mengusir kegelapan. Ia bahkan mencoba mengajarinya berburu, meski Jabari lebih tertarik pada serangga dan buah-buahan yang berserakan di lantai savana. 3 bulan berlalu, dalam harmoni yang mustahil ini, Jabari tumbuh semakin kuat, bulu gelapnya menjadi tebal dan mengilap. Matanya bersinar penuh kecerdasan. Ia menunggangi punggung Serenity seperti penumpang paling aneh di dunia. Tangan kecilnya mencengkeram surainya saat sang singa betina berpatroli di wilayahnya. Singa-singa lain memberi mereka jarak, bingung namun enggan menantang kasih sayang keibuan Serenity yang begitu kuat setiap kali mereka mendekat. Ikatan di antara mereka melampaui hubungan fisik semata. Markus mengamati mereka berkomunikasi dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Saat Jabari ketakutan, Serenity muncul bahkan sebelum ia bersuara. Saat Serenity berburu, Jabari dengan sabar menunggu di bawah pohon akasia favorit mereka, entah bagaimana tahu kapan ia akan kembali. Mereka mengembangkan bahasa mereka sendiri, sentuhan, suara, dan gerakan yang menunjukkan ikatan lebih dalam dari sekadar darah.
Dr. Sarah Winters, seorang primatolog terkenal, menghabiskan berminggu-minggu untuk mengamati mereka. Apa yang kita saksikan, tulisnya dalam jurnalnya, menantang pemahaman dasar kita tentang naluri keibuan. Ini bukan sekadar toleransi atau kebingungan, ini adalah cinta yang sadar dan aktif, melintasi batas yang selama ini kita kira mutlak. Namun alam selalu punya cara untuk menguji ikatan yang paling luar biasa sekalipun. 5 bulan setelah keluarga mereka yang tak biasa terbentuk, bencana datang secepat badai. Sekelompok 3 singa jantan, saudara-saudara yang diusir dari kelompoknya dan lapar akan wilayah baru, menemukan daerah kekuasaan Serenity Marcus. Melihat mereka pertama kali saat patroli pagi, makhluk besar penuh luka dengan surai gelap seperti asap hitam dan kematian di mata amber mereka. Singa jantan terkenal karena membunuh anak singa yang bukan keturunan mereka agar betina bisa kembali subur. Bagi mereka, Jabari bukanlah keanehan yang patut diselamatkan. Ia hanyalah ancaman yang harus disingkirkan. Darah Marcus terasa membeku saat menyadari mereka sedang mengikuti jejak aroma Serenity yang akan membawa mereka langsung ke tempat persembunyiannya bersama Jabari. Berlari kembali ke pos, Marcus mengambil senapan biusnya, meskipun ia tahu itu tak berguna melawan 3 jantan. Saat ia kembali, konfrontasi sudah terjadi. Ketiga singa jantan itu telah mengepung Serenity dan Jabari. Di dekat bebatuan, tubuh mereka merendah dan mengancam. Auman mereka mengguncang tanah Jabari, mencengkeram punggung Serenity. Teriakannya yang ketakutan bercampur dengan geraman berani sang singa betina. Serenity berdiri di antara para jantan itu dan anak angkatnya, setiap ototnya tegang siap bertarung. Tapi ia kalah jumlah, kalah besar, dan semua pihak tahu itu singa terbesar. Dengan surai kotor oleh darah lama, mulai melakukan tarian intimidasi, mematikan, mengitari mereka semakin dekat setiap kali. Kedua saudaranya mengapit, membentuk segitiga maut yang sulit dihindari. Serangan datang secepat kilat. Singa pertama menerjang ke arah Jabari, rahangnya terbuka siap memberikan gigitan maut. Serenity menyambutnya di udara, cakarnya menggores wajahnya, rahangnya sendiri mencengkeram leher si penyerang. Mereka jatuh ke tanah dalam amukan dahsyat, namun 2 singa lainnya sudah bergerak. Salah satunya menggigit kaki belakang Serenity, giginya menancap dalam, sementara yang lain mengitari Jabari. Jangan kemana-mana, karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengembalikan kepercayaanmu pada hal yang mustahil. Saat itulah yang tak terpikirkan terjadi. Dari balik pohon-pohon akasia terdengar suara yang membekukan semua makhluk di sekitarnya. Dada dipukul keras oleh seekor gorila silverback yang marah. Tapi bukan satu. 3 pejantan besar muncul dari semak, termasuk Paman Jabari yang telah mencari keponakannya selama berbulan-bulan. Para penjaga sebelumnya memang melaporkan peningkatan aktivitas gorila di daerah itu, tapi tak ada yang mengaitkannya dengan Jabari. Para silverback itu menyerbu seperti longsoran batu. Berat gabungan mereka melebihi 1 ton amukan pelindung. Mereka telah mengamati dari jauh, mencoba memahami mengapa salah satu dari mereka bersama seekor singa. Tapi melihatnya terancam memicu sesuatu yang naluriah, gorila melindungi anak-anak mereka, siapapun yang membesarkannya. Silverback pemimpin menghantam singa yang mengancam Jabari, tinjunya yang raksasa menghantam keras, cukup untuk menghancurkan tulang. 2 lainnya menyerang 2 singa lainnya. Raungan mereka berpadu dengan auman singa, menciptakan kekacauan pertempuran purba. Ini adalah pertarungan antar spesies yang seharusnya tak pernah terjadi, dipicu oleh ikatan yang seharusnya tak pernah ada. Serenity, darah mengalir dari luka-lukanya, memanfaatkan kekacauan itu untuk membawa Jabari ke tempat lebih tinggi, tapi ia tak melarikan diri. Sebaliknya, ia berbalik ke medan pertempuran, suaranya ikut bergema dalam kekacauan.
Di saat itu, ia bukan hanya mempertahankan wilayahnya, ia bertarung bersama keluarga darah Jabari demi cinta yang mereka bagi. 3 singa jantan itu menghadapi aliansi mustahil ini tak mampu bertahan. Berdarah dan kebingungan, mereka mundur ke dalam semak. Auman mereka perlahan menghilang, para Silverback tetap berdiri. Dada mereka naik turun, buku-buku jari berdarah. Mata mereka tertuju pada Serenity dan Jabari. Yang terjadi setelahnya menjadi momen yang akan terpatri selamanya dalam ingatan Markus. Silverback terbesar, paman Jabari, mendekat perlahan. Serenity tegang tapi tidak menyerang. Silverback itu mengulurkan satu tangan raksasa ke arah Jabari, sebuah undangan lembut. Jabari memandangi kedua keluarganya, singa betina yang telah menyusuinya, dan gorila-gorila yang memiliki darah yang sama. Alih-alih memilih salah satu, Jabari melakukan sesuatu yang menghancurkan hati setiap orang yang menyaksikannya. Ia meraih surai Serenity dengan satu tangan dan menjulurkan tangan lainnya ke arah pamannya, menarik mereka mendekat. Silverback itu dengan kecerdasan yang terpancar dari matanya yang gelap tampak mengerti. Ia menyentuh dengan lembut bahu Serenity yang terluka, sebuah isyarat terima kasih yang melampaui batas spesies. Sejak hari itu, sebuah pengaturan yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terbentuk. Jabari menghabiskan siang harinya bersama kelompok gorila, belajar tentang cara hidup kaumnya, tapi kembali setiap malam ke Serenity. Para Silverback yang awalnya waspada, akhirnya menerima dan bahkan menghormati singa betina yang telah menyelamatkan salah satu dari mereka. Mereka sering terlihat beristirahat berdekatan. Predator dan primata disatukan oleh cinta mereka pada satu jiwa kecil yang berasal dari 2 dunia. Kalau kamu percaya bahwa cinta tak mengenal batas, tekan tombol suka dan bagikan kisah luar biasa ini. Dr. Winters mendokumentasikan semuanya, dan hasil penelitiannya merevolusi pemahaman tentang emosi dan kesadaran hewan. Kita telah menyaksikan kelahiran jenis keluarga baru, tulisnya, bukan berdasarkan genetik atau naluri, tapi berdasarkan pilihan dan cinta. Jabari tidak kehilangan satu keluarga dan mendapatkan yang lain. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Saat Jabari tumbuh, cara ia dibesarkan membentuknya menjadi sosok yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan dan kecerdasan dari garis keturunan gorila, namun juga keberanian dan naluri berburu yang diajarkan Serenity. Ia menjadi jembatan antar dunia, seringkali menengahi saat ketegangan muncul antara spesies yang berbeda di sekitar sumber air. Para pemburu liar yang telah membuatnya yatim piatu akhirnya tertangkap 3 bulan kemudian, sebagian berkat peningkatan dana untuk upaya anti perburuan yang terinspirasi oleh kisah Jabari yang viral secara global. Ceritanya menjadi simbol harapan, membuktikan bahwa bahkan di saat-saat tergelap, cinta bisa melampaui batas yang mustahil. Kini, Jabari adalah seekor silverback dewasa yang gagah, penuh kekuatan namun berhati lembut. Ia memimpin kelompoknya sendiri sekarang, tapi setiap bulan purnama ia kembali ke pohon akasia kesayangannya, di mana Serenity masih beristirahat. Pertemuan mereka sederhana, sentuhan lembut, suara lirih, momen hening yang berbicara banyak. Serenity kini mulai beruban. Masa-masa berburu sudah jarang, tapi matanya yang amber masih bersinar penuh kebanggaan setiap kali melihatnya. Markus, yang kini sudah pensiun, sering duduk dari kejauhan, menyaksikan pertemuan itu dengan air mata di mata. Ia teringat pagi penuh keputusasaan itu saat ia membuat keputusan mustahil, meletakkan bayi yatim piatu di antara 2 spesies dan berharap akan keajaiban. Yang muncul bukan sekadar kelangsungan hidup, tetapi redefinisi tentang arti keluarga. Hubungan antara Jabari, Serenity, dan kelompok gorila kini menjadi bukti kekuatan pilihan dibanding naluri, cinta dibanding garis keturunan. Para ilmuwan mempelajarinya, para filsuf memperdebatkannya,
Tapi mereka yang menyaksikannya memahami satu hal yang lebih sederhana, kadang hati mengenali apa yang tak bisa diterima oleh logika. Di dunia yang semakin terpecah karena perbedaan, kisah seekor singa betina yang membesarkan gorila dan dua keluarga yang belajar hidup berdampingan menawarkan pelajaran mendalam cinta tidak dibatasi oleh spesies, penampilan atau harapan. Cinta ditemukan dalam pilihan untuk melindungi, merawat, dan menerima. Cinta hadir dalam keberanian untuk meraih melintasi jurang yang tampak mustahil dan menggenggam tangan atau cakar yang terulur dalam kebutuhan. Setiap makhluk di savana Afrika itu belajar sesuatu dari Jabari dan Serenity. Rusa menjadi kurang takut, merasakan perubahan dalam diri sang predator yang memilih cinta dibanding naluri singa-singa lain memperhatikan. Dan dalam cara mereka sendiri menjadi lebih menerima perbedaan. Bahkan hiena, si oportunis alam, tampak menghormati batas dari keluarga yang tidak biasa ini. Kebenaran paling mendalam yang diungkapkan oleh adopsi mustahil ini adalah bahwa kesadaran sejati dan pilihan ada di seluruh kerajaan hewan dalam cara yang baru mulai kita pahami saat dihadapkan pada hal yang universal, yaitu bayi yang membutuhkan batas-batas runtuh, naluri berevolusi, dan keajaiban menjadi kenyataan. Langganan untuk mendengar lebih banyak kisah luar biasa tentang kesadaran hewan dan bagikan ini kepada seseorang yang butuh percaya pada keajaiban hari ini. Saat matahari terbenam di atas savana Afrika, mewarnai rerumputan hijau rendah dengan cahaya emas dan merah, mereka masih bisa terlihat seekor singa betina dan gorila silverback duduk dalam keheningan yang penuh keakraban di bawah pohon-pohon akasia. Mereka adalah bukti hidup bahwa cinta bukan hanya anugerah terbesar umat manusia, tapi juga kekuatan paling dahsyat milik alam. Dalam memilih satu sama lain, mereka memilih untuk menulis ulang hukum alam liar, menciptakan warisan yang akan menginspirasi generasi mendatang. Kepercayaan tetap menjadi alat bertahan hidup yang paling kuat dan di jantung Afrika antara seekor singa betina dan seekor gorila. Kebenaran itu tetap hidup, indah, mustahil, dan sepenuhnya nyata.